Terima kasih Tuhan, karena Tuhanlah yang senantiasa menjagai kami, Tuhanlah yang melindungi kami dan memberkati kami. Hari ini kami bersama-sama meluangkan waktu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi tuntunan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Roh Kudus, karena Engkau-lah yang telah membimbing kami untuk memiliki kerinduan selalu mengerti kehendak Tuhan dan dekat dengan Tuhan. Bimbing kami ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita bisa bertemu kembali. Dan hari ini saya akan membawakan satu renungan terkait dengan martabat hidup, ya. Di mana kita sebagai manusia tentunya memiliki satu tatanan hidup atau etika yang harus kita jaga dalam kehidupan kita. Saya akan mengajak kepada kita semuanya ya untuk melihat kebenaran firman Tuhan dalam Amsal 14 ayatnya yang ke-5. Amsal yang ke-14 ayatnya yang ke-5, firman Tuhan berkata, "Saksi yang setia tidak berbohong. Tetapi siapa menyembur-nyemburkan kebohongan adalah saksi dusta." Sekali lagi, saksi yang setia tidak berbohong, tetapi siapa menyembur-nyemburkan kebohongan adalah saksi dusta. Ya, Bapak Ibu Saudara semuanya, berapa banyak kita melihat orang yang akhirnya mengalami masalah besar karena suatu kesaksian yang tidak sesuai atau kesaksian yang diada-adakan. Bener gak ya bahasanya ya? Saksi yang dibuat-buat ya, kesaksian yang dibuat-buat yang akhirnya merugikan pihak lain. Nah, ini yang disebut dengan martabat hidup. Kita dikenal sebagai orang sesuai dengan apa yang ada di dalam diri kita, apa yang terucap di dalam kehidupan kita. Apakah martabat kita adalah martabat orang yang dihormati, layak untuk dihormati, atau martabat kita adalah martabat orang yang mungkin orang sekitar akhirnya meremehkan kita. Itu dari ucapan kita. Ada satu lagu yang sangat fenomenal, tapi sayang sekali ya, mereka tidak bisa tur keliling dunia. Karena pada waktu launching lagu itu sudah masuk COVID-19 ya. Lagunya kira-kira seperti ini, sinden Jawa ya. Kowe ra iso mlayu saka kesalahan, aji ning diri ana ing lati ya. Jadi engkau tidak bisa lari dari kesalahan karena nilai hidup seseorang itu ada dalam lidah, dari bibir kita, dari ucapan kita. Nah, martabat hidup kita juga ditentukan dari apa yang keluar dari mulut kita. Apakah orang akhirnya menghormati kita atau tidak, itu dari lidah bibir kita. Di ayat ini ya, Amsal 14 ayat 5 itu dikatakan saksi yang setia tidak berbohong. Orang yang mengucapkan kebenaran tanpa harus menjatuhkan orang lain, apa yang diucapkan adalah suatu fakta yang benar, otomatis akan dihormati oleh orang yang ada di sekitarnya. Saksi yang tidak berbohong itu akan menyelamatkan orang. Saksi yang tidak berbohong itu akan mengungkapkan fakta yang sebenarnya tanpa harus menjatuhkan orang lain. Dan orang yang menjadi saksi demikian pasti martabat hidupnya akan dihormati oleh orang yang ada di sekitarnya. Paling banter mereka akan dibenci oleh orang yang tidak suka dengan kejujuran. Tapi tidak masalah. Yang pasti sebagai anak-anak Tuhan yang ada di dalam Tuhan Yesus, Tuhan selalu menginginkan hal ini. Kita memiliki martabat yang baik di mata orang yang ada di sekitar kita. Kita harus memiliki martabat yang baik dari ucapan kita, kesaksian kita, hidup kita. Apakah kita selalu mengucapkan hal-hal yang positif terhadap orang? Apakah kita membela orang yang memang layak dibela, ataukah kita sengaja membuat orang tersebut justru menjadi orang yang akhirnya mendapat hukuman padahal dia tidak layak untuk mendapatkan hukuman tersebut?
Nah, ini yang menjadi peringatan buat kita semuanya. Marilah kita memiliki martabat hidup yang baik, yang disegani, yang dihormati orang yang di sekitar kita, karena ucapan bibir kita selalu mengucapkan hal yang baik, terutama dalam menjadi saksi bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tidak menjatuhkan mereka, membela mereka dengan fakta yang benar, karena memang mereka layak untuk dibela. Dan di kalimat berikutnya dari ayat itu dikatakan, siapa menyembur-nyemburkan kebohongan adalah saksi dusta. Kalau yang pertama, kita harus menjaga martabat kita dihormati orang karena lidah kita mengucapkan fakta yang benar. Yang kedua, kita harus berhati-hati bahwa kita ini manusia yang masih rawan berbuat dosa, yang masih rawan berpikir tentang keegoisan kita. Mungkin karena kita tergiur dengan uang, mungkin kita karena tergiur dengan jabatan, lalu kemudian kita didekati orang untuk memfitnah orang. Kamu harus menjadi saksi dusta, kamu harus mengatakan yang tidak sesuai dengan yang sesuai fakta. Lalu kemudian kita mulai tergoda dan menuruti hal semacam itu. Ingat, Allah tidak suka dengan hal itu. Dan dampak yang bisa kita terima adalah kita akan diremehkan oleh orang lain karena kita menjadi saksi dusta dengan menyembur-nyemburkan kebohongan yang sebenarnya tidak terjadi. Jatuhnya adalah fitnah. Adakah orang yang dikenal sebagai orang yang tukang fitnah, orang yang suka dengan kebohongan, lalu kemudian disegani oleh orang? Saya rasa tidak ada. Semua bentuk kebohongan itu pasti tidak disukai oleh banyak orang. Dan mungkin semua orang yang ada di dunia ini tidak suka dengan namanya kebohongan. Bahkan orang yang suka berbohong pun bisa juga berkata, saya tidak suka dibohongi. Padahal dia juga orang yang suka berbohong. Ada mungkin Bapak Ibu Saudara menemukan hal semacam itu? Ya, itulah fakta kenyataan yang ada di dunia ini, bahwa manusia itu egois. Mau membohongi orang lain tapi tidak mau dibohongi oleh orang lain. Mau menjatuhkan orang lain tapi tidak mau dijatuhkan oleh orang lain. Nah, ini adalah satu perenungan buat kita, bahwa kita itu memiliki pilihan untuk martabat hidup kita. Apakah kita mau menjaga martabat kita untuk disegani orang lain atau dihormati orang lain, atau justru diremehkan atau dikucilkan orang lain? Itu tergantung dari sikap kita terhadap orang yang di sekitar kita. Apakah kita menjadi orang yang mengucapkan fakta yang sebenarnya untuk membela orang, atau justru kita mengucapkan fakta bohong untuk sekongkolan menjatuhkan orang lain? Allah adalah Tuhan yang kudus, yang menyelidiki kedalaman hati, dan matanya selalu mengawasi semua manusia yang ada di dunia ini. Jadi kita jangan sampai bermain-main dengan Tuhan. Tuhan Yesus berkata dalam pengajarannya, jika ia katakan ya, jika tidak katakan tidak. Selebihnya dari si jahat. Kalau kita mengatakan fakta yang benar, itu berarti kita dari Tuhan, kita mengikut kehendak Tuhan. Tapi kalau kita mengeluarkan fakta yang bohong, berarti yang dikatakan Yesus benar, bahwa itu dari si jahat. Kita mengikuti karakter si jahat untuk menjatuhkan orang yang ada di sekitar kita, dan Allah tidak suka akan hal itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan bersama-sama, apakah kita pernah atau sekarang sedang menjadi saksi dusta bagi orang lain, atau kita tetap berpegang teguh bahwa saya tidak pernah atau tidak akan menjadi saksi dusta. Jadi kita dianggap sebagai saksi setia, sehingga martabat kita di depan banyak orang tetap dihormati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Kecuali orang yang tidak suka dengan kejujuran, jangan pikirkan mereka, karena mereka hanya berpikir tentang kepentingan mereka. Tapi mari kita pikirkan tentang kemuliaan nama Tuhan yang harus terjadi dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak menjadi orang yang bersaksi dusta. Martabat hidup dihormati itu dihormati orang, atau martabat hidup kita diremehkan orang, itu tergantung dari pilihan kita. Apakah kita menjadi saksi yang setia, atau justru kita menjadi saksi dusta? Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, sebab Engkau selalu menuntun kami untuk kami bersikap baik, bersikap benar di hadapan-Mu Tuhan.
terkait dengan sikap kami menjadi orang yang bersaksi setia untuk kemuliaan nama Tuhan. Bimbing kami ya Tuhan, agar kami tidak serong kanan atau serong kiri Tuhan dalam mengikut Engkau, tapi fokus kepada kemuliaan nama-Mu, sehingga kami tidak menjadi orang yang menjadi saksi dusta Tuhan. Kami serahkan diri kami ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Tuntun kami agar kami menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah melalui Roh-Mu yang ada di dalam diri kami, kami selalu melakukan yang benar di hadapan-Mu. Kami menjaga lidah mulut kami bersaksi setia di hadapan-Mu untuk orang-orang yang di sekitar kami. Dan Engkau yang akan menjaga martabat hidup kami Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada saat kami di kantor, pada saat kami di rumah, pada saat kami di lingkungan, dimanapun kami berada, jagalah martabat kami Tuhan, untuk kami tetap hidup setia di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Berkati kami dalam segala aktivitas kami, hidup kami, masa depan kami. Tuhan yang menjaga atas kami semuanya. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin.